Nova Arianto lanjut geber latihan timnas U17 di Dubai menjelang melawan timnas Paraguay di laga uji coba. Jadwal pertandingan dan siarang pertandingan, skuad U17 kontra timnas Paraguay U17 kini siap diumumkan. Begini alasan PSSI yang sampai saat ini masih belum mengumumkan pelatih baru di skuad tim Merah Putih menjelang FIFA Matchday. Nama coach Shin Tae-yang kini akhirnya ada titik terang untuk kembali ke skuad Garuda setelah mendapatkan respon begini dari PSSI. Kapten FC Twente kini beri pengakuan begini soal Mees Hilgers yang 9 pekan di Eredivisie tidak kunjung mendapat kesempatan bermain. Video momen aksi Calvin Verdong bersama klubnya di Liga Prancis kini ikut mencari perhatian. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini meminta kepada penggemar skuad Garuda untuk bisa segera move on dari Patrick Kluivert dan coach Shin Tae-yang. Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI masih belum menentukan pelatih baru bagi timnas Indonesia. Kalau saya pikir gini, kita kan mesti move on. Kalau kita move on sama Patrick, ya kita juga move on sama Shin Tae-yang, ujar Erick Thohir. Ya, setelah PSSI mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert dan tim kepelatihan terbaik asal Belanda itu, terlihat sejumlah nama pelatih disebut-sebut kini memiliki peluang untuk menjadi pelatih baru skuad Garuda. Salah satu nama pelatih yang menjadi favorit dari sebagian penggemar adalah nama coach Shin Tae-yang. Terlebih pelatih asal Korea Selatan itu sudah menyatakan bersedia untuk kembali melatih skuad Garuda bila mendapatkan tawaran yang bersungguh-sungguh. Erick Thohir mengatakan bahwa coach Shin Tae-yang dan Patrick Kluivert memiliki kekurangan dan kelebihan yang harus bisa dimanfaatkan oleh pelatih baru timnas Indonesia nantinya. Itu sudah masa lalu. Jadi kita harus moving forward, mencari pelatih baru yang kita melihat kekurangan dan kelebihan Shin Tae-yang maupun Patrick. Kita kan lagi mencari profil yang dengan segala pertimbangan, kita lihat Shin Tae-yang, kita lihat Patrick. Kekurangan dan kelebihan apa? Kalau bisa dibetulin di pelatih berikutnya, kata Erick Thohir. Ya, lebih lanjut Erick Thohir pun memastikan bahwa PSSI belum menunjuk pelatih baru untuk timnas Indonesia U23 dan timnas U20. Erick Thohir mengatakan bahwa komite eksekutif PSSI baru akan menentukan pelatih baru setelah bertemu dengan badan tim nasional dan juga direktur teknik yaitu Alexander Zhu. Siapa pelatihnya? Ya belum tahu. Baru besok bertemu direktur teknik. Yang namanya penentuan pelatih timnas itu, kita ada BTN dan Dirtek. Baru nanti digetok di Exco. Jadi bukan Exco yang menyaring, kan yang menyaring ada BTN. Jadi BTN dan Dirtek, ucap Erick Thohir. Timnas Indonesia U17 kini terus mematangkan persiapan menjelang pegelaran Piala Dunia U17 di Qatar. Di bawah arahan Nova Arianto, skuad Garuda Muda saat ini terus menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab, sebelum bertolak ke Qatar untuk mengikuti turnamen utama. Timnas Indonesia U17 dijadwalkan untuk melakoni 3 laga uji coba internasional. Salah satu yang terdekat adalah laga melawan Timnas Paraguay U17 pada Sabtu malam besok. Selain Timnas Paraguay yang mewakili kekuatan Amerika Selatan, 2 lawan lainnya adalah Pantai Gading dari Afrika dan Panama dari Amerika Tengah. Ketiga tim tersebut dipilih secara strategis untuk memberikan variasi karakter permainan yang beragam, sehingga para pemain bisa beradaptasi untuk menghadapi berbagai gaya sepak bola. Nova Arianto menjelaskan bahwa rangkaian uji coba ini merupakan bagian dari persiapan akhir menuju Piala Dunia. Kami fokus pada persiapan akhir untuk menuju turnamen, termasuk 3 kali uji coba agar bisa melihat kesiapan pemain, ujar Nova Arianto. Ya, Nova pun juga menyampaikan apresiasinya ke PSSI atas dukungan penuh dalam menyiapkan program uji coba berkualitas. Ia menilai pertandingan ini sangat penting sebagai tolok ukur kesiapan timnya. Saya berterima kasih kepada PSSI karena telah memberikan kesempatan uji coba dengan lawan-lawan yang kuat. Dari sini kami bisa mengukur kesiapan menghadapi berbagai karakter permainan di Piala Dunia, tutur sang pelatih. Ya, laga Timnas Indonesia U17 kontra Timnas Paraguay U17 ini akan berlangsung pada Sabtu 25 Oktober 2025 ini pukul 22.00 waktu Indonesia Barat di Dubai, Uni Emirat Arab. Namun hingga kini, belum ada informasi resmi dari PSSI terkait stasiun televisi yang akan menayangkan pertandingan tersebut. Pihak federasi juga belum mengumumkan apakah laga ini akan digelar secara tertutup atau dapat disaksikan melalui live streaming, di mana sebanyak 26 pemain dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan di Dubai. Namun baru 24 pemain yang sudah bergabung. 2 pemain lainnya yaitu Mike Rajasa dan Nicholas Indra baru nanti akan menyusul di Qatar. Dari total 26 pemain yang mengikuti TC, 5 pemain akan dicoret. Sementara 21 pemain terbaik akan didaftarkan ke dalam skuad resmi Timnas Indonesia untuk Piala Dunia U20
U17 ini. Dukungan publik tanah air tentu sangat diharapkan agar semangat juang Timnas Indonesia U17 bisa semakin membara menjelang turnamen bergengsi ini. Striker FC Twente yaitu Ricky van Wolfswinkel kini mendadak merasa sangat prihatin dengan nasib Mees Hilgers yang sampai saat ini masih belum mencapai kesepakatan baru dengan pihak manajemen klub. Akibat kemelut perpanjangan kontrak yang tidak kunjung mencapai kesepakatan, sosok Mees Hilgers pun tidak diizinkan bermain bersama FC Twente, di mana bek timnas Indonesia itu sudah absen hingga 9 pekan di Eredivisie di musim ini. Ya, Mees Hilgers sebetulnya tetap mengikuti sesi latihan di FC Twente, namun ia tidak pernah masuk ke dalam daftar pemain yang dibawa oleh sang pelatih. Ricky van Wolfswinkel pun menegaskan bahwa para pemain tetap bersikap yang sama kepada Mees Hilgers, di mana ia tetap dianggap sebagai rekan setim oleh para pemain yang lain. Setelah bermain 4 tahun bersama di FC Twente, Ricky pun mengakui bahwa Mees Hilgers adalah sosok yang baik. Mees Hilgers tetap menjadi bagian dari kami. Saya telah bersamanya selama 4 tahun. Mees adalah pemain yang sangat bagus dan juga pria yang sangat baik, ujar Ricky. Wolfswinkel dikutip dari Football Primer. Ya, tanpa kehadiran Mees Hilgers, kini di lini pertahanan FC Twente memang terbilang rapuh di sepanjang Eredivisie di musim ini. Di mana dari 9 pertandingan, tim asuhan John van den Brom itu sudah kemasukan 14 gol. Dari semua laga itu, FC Twente juga tidak pernah mengukir clean sheet alias selalu kebobolan. Di tengah masa-masa sulit yang dialami Mees Hilgers, Ricky pun tidak akan mengubah sikapnya sebagai rekan setimnya. Saya pikir dia berperilaku sangat baik dan berlatih dengan baik. Bagi kami, dia tetaplah rekan setim yang tidak masuk ke dalam skuad pertandingan. Namun, pendekatan kami terhadapnya tidak berbeda. Bagi kami, dia rekan setim dan akan selalu begitu, ujar sang kapten. Ya, sampai saat ini, masa depan Mees Hilgers bersama FC Twente memang masih abu-abu. Yang terbaru, bek timnas Indonesia itu menolak tawaran kontrak baru yang telah diajukan oleh manajemen FC Twente. Direktur teknik FC Twente yaitu Jens Struer pun mengungkapkan bahwa apabila proposal perpanjangan kontrak terbaru yang telah diajukan kepada pihak Mees Hilgers tidak kunjung mendapatkan respons seperti yang diharapkan. Permasalahan ini bermula dari keinginan Mees Hilgers untuk meninggalkan FC Twente di akhir musim yang lalu. Namun ia tak kunjung mendapatkan klub baru di tengah kesepakatan klausul pembelian terbatas dalam perpanjangan kontraknya di 2 tahun kemarin. Pada saat yang bersamaan, klub asal kota Enschede itu juga telah mendatangkan 2 bek tengah baru untuk mengantisipasi kepergian Mees Hilgers sekaligus menempat bek timnas Indonesia itu di situasi yang rumit. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini akhirnya berbicara soal mengapa federasi belum mengumumkan pelatih timnas Indonesia yang baru, di mana ia mengaku ada beberapa hal yang kini masih menjadi pertimbangan. Ya, saat ini posisi pelatih timnas Indonesia U23 dan U20 masih kosong setelah PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan tim kepelatihan pimpinan Patrick Kluivert. Selesainya kerjasama ini buntut dari kegagalan timnas Indonesia di putaran 4 kemarin, di mana di 2 kekalahan itu membuat timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko di tahun depan. Erick Thohir mengungkapkan bahwa saat ini posisi tersebut tidak akan terisi dalam waktu dekat. Ia mengaku masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan banyak hal sebelum menunjuk pelatih baru. Nah, jadi memang kalau ditanya kapan kami pengumuman pelatih baru, belum. Saya masih perlu waktu. Konsolidasi 2 hal, kata Erick Thohir. Ya, Erick Thohir melanjutkan bahwa saat ini sedang mencoba berkomunikasi dengan banyak pihak perihal pelatih baru skuad Garuda, di mana ia mengakui bahwa mencari pelatih baru di saat situasi dan ranking timnas Indonesia sekarang tidak mudah. 1. Saya lagi coba buka komunikasi ke banyak pihak. Jangan sampai persepsi yang kejadian beberapa kali terakhir ini mempersulit posisi kami mencari pelatih. Karena kita mesti sadari, ranking kita belum tinggi, masih rendah. Mencari pelatih di ranking seperti ini tidak mudah, Ivan. Waktu Shin Tae-yong pun sebenarnya kan nggak mudah meyakinkan pada saat itu. Waktu itu kan ranking 170. Nah sekarang 120. Juga tidak mudah, terang Erick Thohir. Jadi yang sedang saya coba lakukan dengan jaringan internasional saya, memberi kepercayaan diri balik. Kami tetap ingin punya program jangka panjang, sambung sang ketua umum. Ya, lebih jauh Erick Thohir pun juga mengungkapkan bahwa banyak pelatih yang juga sangat mempertimbangkan kesehatan mental ketika melatih suatu tim nasional. Apalagi statusnya bertanggung jawab atas tim nasional yang diharapkan seluruh warga negaranya. Memang semua rata-rata hanya mengenai perundungan. Kita harus kembali menyehatkan juga persepsi sepak bola nasional. Kita harus punya kesepakatan. Sepak bola untuk nasional dan kebenaran. Dan ini, beberapa pemain juga mengontak saya. Mereka khawatir karena kasus Rizky Ridho, mereka juga tidak senang, tutup Erick Thohir. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.